Nggak pernah nyepil suami sama anak atau kak? Apa belum nikah kamu toh? Saya di sini bukan mau nyepil suami saya dan anak saya, Pak. Saya di sini mau nyepil Tuhan Yesus, Pak. Oh, Jadi supaya dia bisa selamatkan kembali lagi. Itu aja sih. kalau demikian, berarti orang yang udah pindah agama tetap selamat gitu. Dia ngomongnya sih, maksudnya, dia bilangnya begitu. Kalau Kan banyak nggak pakai data juga. Ini kita pakai data loh ini. Loh, Ini saya bukan nggak pakai data, Pak. Saya nggak pakai data. Ini data. Ini data, Pak. Ini bukan nggak data ini, Pak. Ini data tertulis. Ini ya, Anda kalau mau mendebat iman saya, Anda salah besar. Sekarang saya tanya, Bapak. Sekarang saya gantian tanya ya, Pak. Penulis kitab Al-Baqarah siapa, Pak? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kebenaran tentang Tuhan Yesus kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pada video kali ini akan membahas dialog yang sangat seru antara Saudari Agatha dan umat Islam mengenai adu data siapa penulis 1 Yohanes 5 ayat 7, dan dengan jelas Saudari Agatha menjawab pertanyaan tersebut bahwa jelas-jelas penulisnya yaitu Yohanes. Namun ketika umat Islam ditanya balik oleh Saudari Agatha siapa penulis surat Al-Baqarah, si umat Islam ini sangat ragu. Mari kita simak penjelasan dari Saudari Agatha. Nah, gitu. Bertobatlah, Jumat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Halo, Toro. Panjang kali kok. Silakan, Toro. assalamualaikum. Ya, kum, silakan Pak. Mbak Geta, Adanya Mbak Pulen di sini, Mbak. Adanya kok nggak Mbak. nyepil, nggak pernah nyepil suami sama anak atau kak? Apa belum nikah kamu toh? Saya di sini bukan mau nyepil suami saya dan anak saya, Pak. Saya di sini mau nyepil Tuhan Yesus, Pak. Oh, Jadi lihat, kalau lihat, lihat. Anda mau minta saya sepilin ya, Anda mau ngasih apa sama saya? Ya, nggak mau nyepil. Ngapain saya spill-spill? Bahkan wajah saya aja tuh nggak usah kalian perdebatkan. Karena yang mau saya sajikan di sini itu adalah murni firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus. Ya, bukan pengajaran diri saya. Bahkan apa yang saya katakan ini pun bukan dari diri saya gitu loh. Tetapi Yesus Kristus. Itu loh, Bang. Jangan fokus terhadap manusia, fokuslah kepada keselamatan. Itu ya. Nanti abis nyepil suami, nyepil yang lain lagi. Kan Bang, bahaya Bang. Ya, jangan kepo sama hidup orang. Ya, kepolah terhadap batu-batuan yang ada di semenanjung sana. Ya, silakan kiri Eleson. tolong Kak, Salam. Silakan. nanya, ini Kak, kemarin kan saya ada ketemu orang Kristen sih, tapi kayaknya mungkin masih belum terlalu mendalam. Nah, dia menerangkan bahwasanya yang dia yakini di dalam kitab Keluaran 3 atau Keluaran 2 saya lupa, yang Musa bertemu dengan Allah yang berteofani Kak. 14. Dia apa yang semak belukar yang berapi itu Kak. Oh, yang itu. Ya, kenapa? Jadi dia bilang di situ itu bukan Tuhan, itu malaikat. Sedangkan saya kan kalau membacakan dia satu perikop. Nah, di situ disebutkan ya ada kata Tuhan di situ. Terus dia malah nekatin Di lagi. ayat atasnya disebut malaikat Tuhan, di Iya, bawah malaikat Tuhan. Tuhan. Ya, Iya, memang gitu, Kak. seperti itu gaya berbahasa di dalam kitab itu. Terus udah saya terangkan demikian, dia malah bilangnya malah ke Rasul Paulus. Rasul Paulus saja menekankan di situ malah disebut ada 2 malaikat Kak. Dibilang dia begitu, disebutkan dia 2 malaikat, dan dia itu nggak percaya itu adalah Ada Allah di yang dalam berteofani. perjanjian lama, Taurat itu diberikan kepada malaikat. Jadi ketika Allah ada, malaikat juga ada. Itu masalahnya. Saya tahu itu di dalam suratnya Rasul Paulus.
Iya, di Kisah Dikatakan Rasul ada. di situ malaikat memberikan Taurat kepada Musa. Itu nggak ada yang kontradiktif. Jadi di mana Allah itu berada, kan Allah itu selalu bersama-sama dengan malaikat. Gitu. Jadi apakah yang bertemu dengan Musa dalam rupa semak belukar itu bukan Allah? Allah dong. Karena Musa sampai sujud kan. Ya Iya. kan? Dia membuka kasutnya. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan itu bukanlah Allah, itu adalah Allah. Kalau di atasnya ada malaikat, betul. Bener. Karena Allah selalu bersama-sama dengan malaikat. Karena malaikat itu adalah pelayan Allah dan pelayan manusia. Itulah yang saya sedihkan juga. Kalau gitu Bang, kita komparasikan di dalam Kejadian 18 ya. Tuhan bertemu dengan Abraham, tapi yang dilihat Abraham apa? Malaikat. Ya. Bukan, manusia. Oh, yang jadi manusia. Ya. Ya, di situ ada 3 manusia. 2 kemana, 1 tetap di situ kan? Nah, apakah di situ artinya yang bertemu dengan Abraham itu bukan Tuhan? Hanya manusia? Atau manusia aja, bukan Tuhan? Nah, itu dia. Jadi harus di-compare juga dari situ. Jadi maksud dari kenapa Rasul Paulus menuliskan itu, karena ketika Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan itu, atau memberikan hukum-hukumnya itu, malaikat ada di situ. Seperti itu Bang. Iya Kak. Soalnya orangnya ini juga dia menganut paham sekali selamat tetap selamat Kak. Walaupun kita bikin dosa yang kayak gimana pun juga itu loh. Jadi agak sedikit berat juga saya memberitakan kabar ini untuk dia gitu. Mohon berdoanya juga Kak ya. Supaya dia bisa selamatkan kembali lagi. Itu aja sih. Kalau demikian, berarti orang yang udah pindah agama tetap selamat gitu. Dia ngomongnya sih, dia bilangnya begitu. Kalau dia sudah, apalagi dia sudah dibaptis ini Kak ceritanya. Tapi kenapa? Makanya saya heran pola pemikiran dia seperti itu. Ya udah gitu. Jadi kalau masih berpikiran sekali selamat tetap selamat, berarti semua orang yang tadinya Kristen selamat. Berarti Yudas juga selamat ya? Nah, Karena dia menganggap kalau sudah menerima sakramen, sudah pembaptisan, selamat ya selamat gitu. Walaupun dia mau buat dosa bagaimanapun juga. Nah itu yang saya sedikit kecewa sedikit lah sama dia. ya. Itu aja sih Kak yang mau saya tanyakan hari ini. Oh ya, ntar lagi ya, 3 hari lagi nih kayaknya. Apa tuh? 25 Desember. Selamat menyongsong Kak ya. Ya. Amin. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Itu aja Kak. Kiranya semua menjadi berkat. Yang di bawah juga. Itu aja. Terima kasih Kak. Shalom. Tuhan memberkati. Ya, salam. Ya, jadi teman-teman ya, Umul itu belum merayakan Natal ya. Jadi makanya kenapa Mbak Pulen ini selalu mengucapkan Natal dan Tahun Baru, karena Mbak Pulen itu merayakan Natalnya itu pakai kalender Gregorian, Julian ya. Ya, tapi tetap ya Mbak Umul itu mengucapkan Selamat Natal. Ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya nih? Iya, mbia. Maksudnya mbia apa? Selamat menyambut Natal ya Mbak Umul. Ya, terima kasih. Mana yang lebih tua, Maria atau Yesus? Keilahiannya Yesus dong. Karena Yesus itu sebelum segala zaman dia telah ada. Jadi kalau kamu nanya tentang Yesus ya, kamu harus menerima dia dalam keilahian dan kemanusiaannya. Hidup di hotel terus enak ya, iri lo. Ngotel dong. Jangan pernah iri dengan hidup orang lain. Kalau hidup kamu iri dengan orang lain terus ya, kamu itu selamanya akan punya penyakit hati. Punya penyakit hati mendatangkan dosa.
Udah jangan spam, udah dijawab. Keilahian Yesus itu sebelum Adam ada pun sudah ada. Sebelum dunia ini ada pun sudah ada. Ya, tetapi kemanusiaannya tentu lebih muda dari Maria. Itu udah dijawab. Jadi kalau kamu mau tahu duluan mana antara Yesus dengan Maria, kamu harus kenal dulu Yesus dengan keilahian dan kemanusiaannya. Ini nggak bisa dipisahkan. Gitu ya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh nanya aja, tapi dengan etika, dengan sopan santun, dan bukan dengan ingin menjatuhkan. Ya. Nah itu pasti kelahiran Yesus ya. Nih ya bilang nenek, Mbak. Saya nggak tahu nama kamu ya. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau kamu katakan saya nenek ya itu fitnah. Ya halo. Bagaimana perhitungan Natal, Kak? Ada di dalam Makabe 25 Kislev. Halo, Bang Ha. Halo. Halo. Iya, halo, silakan. Mau bertanya apa? Aku ada bertanya sedikit ini ya. Kristen Ortodoks itu Natalnya itu 25 Desember enggak? Itu pertama kan? Yang kedua, Dijawab dulu ya. oh, Natalnya orang Kristen Ortodoks itu ya 25 Desember dong. 25 Desember kalender Julian, bukan kalender baru Gregorian. kalender baru maksudnya kalender ini. Kalender yang kita pakai ini kan kalender Gregorian. Anda kalau lihat di Apple ya, di iPhone Anda, itu kan kalender Gregorian. Kalender yang baru ada abad 16. Ini yang kalender sekarang kita gunakan. Kalender yang saya gunakan, yang orang Ortodoks gunakan itu kalender di zaman Yesus dan di zaman para rasul. 25 Desember atau 25 Kislev itu di dalam 2 Makabe 4 ayat 59. Di situ jelas dikatakan 25 Kislev 25 Desember. Kalender apa yang saat itu digunakan? Julian. Bukan kalender baru yang diciptakan sama Gregorius, Paus Gregorius. Jadi kalau sekarang Natalnya Tetap dari kalau tahun zamannya sekarang, Mbak? Rasul sampai sekarang kami merayakan Natal dengan kalender yang sama, kalender Julian. berarti bukan kalender sekarang ya? Bukan, kalender sekarang itu baru 400 tahunan dipakai, abad 16. Oh, jadi kalau ngikuti kalender sekarang bulan berapa lah jatuhnya kalau Natalnya itu? Jatuhnya dikonversikan ke Gregorian, jatuhnya di 7 Januari. 25 Desember Julian dikonversikan ke Gregorian 7 Januari. Oke lah, paham lah. Tapi ada satu lagi ya pertanyaan saya. Halo. Jangan. Ini masalah Elia itu apakah Yohanes Pembaptis itu ya? Bukan. Karena pernah aku baca itu bahwa saat ini begini, saya kurang tahu apanya ayatnya. Begini katanya, Guru, apakah Elia itu turun? Baru jawab Yesus, sebenarnya Elia itu udah turun, tapi orang tak mengenalnya, bahkan dibunuh katanya. Waktu itu Yohanes Pembaptis pas sudah dihukum mati waktu itu. Oke. Bagaimana kalau kita dengar kesaksian Yohanes langsung? Di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Ini Yohanes ya, Nabi Yohanes yang ngomong ya, bukan saya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menyatakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya,
aku bukan Mesias. Lalu ditanya lagi, mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Jawab Yohanes, bukan. Yohanes sendiri tidak mengakui dirinya Elia. Tetapi kalau kita lihat di Lukas, ya, kenapa orang-orang mengira Yohanes itu adalah Elia, adalah Elia yang akan datang gitu, ya, Elia yang akan turun, karena orang-orang itu membaca kitab Maleaki 4 ayat 5. Elia akan datang menjelang datangnya Tuhan. Kita cek dulu ya di Perjanjian Lama. Saya akan jelaskan secara komprehensif. Oke, kita lihat di Maleaki ya Pak ya. Kenapa orang-orang mengira dia itu adalah Elia? Anda bisa baca di Maleaki 4 ya, harinya Tuhan. Dia dikatakan seperti ini kan. Ingatlah, nih ya, ayat yang kelima ya. 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disimpan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang dahsyat itu. Mereka kira hari Tuhan itu adalah hari kelahiran Yesus. Maksud Maleaki ini adalah ketika nanti Yesus datang untuk menghakimi. Pernyataan Yohanes sendiri, dia mengaku bukan Elia. Kenapa saya katakan dan kenapa orang-orang mengira dia Elia? Karena Lukas 1 ayat 17 menerangkan seperti ini Pak. Dan ia, ini ketika Zakaria ditemui malaikat, ya, engkau akan bersuka cita, ini kata malaikat ya. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia akan minum anggur. Dia tidak akan minum anggur dan tidak minum minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan dan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Nih, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikirannya. Jadi kenapa orang-orang banyak yang mengira Yohanes itu adalah Elia? Karena dia berjalan dalam roh dan kuasa Elia, tetapi dia bukan Elia. Itu kesaksian Yohanes Pembaptis, Nabi Yohanes, nabi besar, nabi pembuka jalan Tuhan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini adalah kesalahan penafsiran akan nubuat. Gimana? Terus ini berarti apa? Saya udah agak paham lah, agak nyambung lah. Berarti apalah arti kenapa ngomong itu? Kenapa ngomongnya Yesus itu sebenarnya udah datang? Apa yang salah ini yang saya baca itu salah? Yang mana? Begini, saya nggak ingat ayatnya, tapi saya masih ingat murid-muridnya Yesus waktu itu bertanya, Guru, apakah Elia itu datang? Kata murid-muridnya itu. Lalu Yesus menjawab, itu di Matius itu. Ya, Matius. Waktu di Gunung Tabor kan. Ini juga Anda tidak membaca dengan baik dan tidak dengan seksama. Baik, saya akan jelaskan pertanyaan yang dulu dipertanyakan oleh siapa ya? Si PS Ben dulu juga. Ini lawan debat saya juga dulu, PS Ben setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Si botol Wanes itu ya. Matius 17. Kita kan jauh ya. Kan dikatakan gini ya. Ini masalahnya nih, banyak orang yang nggak tahu nih. Tahun lalu mendengar itu tersungkurlah mulai. Nah ini ya. Pada waktu mereka turun dari gunung, ini kan peristiwa di Gunung Tabor, transfigurasi ya. Yesus bersama dengan Elia dan Musa. Nah ini kan bersama-sama disaksikan 3 soko guru, 3 muridnya, Kefas atau Petrus, Yakobus dan Yohanes. Oke. Pada waktu itu mereka turun dari gunung. Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu,
Elia sudah datang. Yang mau Bapak tanya apa? Elia sudah datang Udah di itu perjanjian aja lama. memang. Elia sudah datang di perjanjian Iya. lama dan akan datang nanti menjelang harinya Tuhan. Gak ada yang pahamkah perkataan Yesus? Nih, dijawab lagi nih sama Yesus ya. Jawab Yesus, memang Elia akan datang nanti, ya kan? Dia sudah datang. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Oke lah, udah paham lah. Tapi bisa satu lagi ya. Bisa. Jangan lupa ya, kasih pause ya. Ini- Nggak mau. Ya, ya. Ya, bercanda, Ini- Pak. Lanjut. Apa? Ini saya nggak tahu ayatnya. Cuman di kisah Raja Saul kan. Raja Saul. Saya kurang tahu apa sih kesalahan yang paling menonjol kan waktu itu udah dipilih Raja Saul kan. Raja Saul udah diurapi lah waktu itu kan. Halo? Baru terus sebenarnya belum menjabat sebagai raja pun Allah itu sudah marah sama dia. Cuman nggak paham aku kesalahan apa sih yang dilakukan si Saul ini. Masih ingat dulu waktu itu masalah berbohong dia itu dalam dua hal. Tentang yang diurapi itu nggak diceritakan ke orang tuanya. Detailnya pertanyaannya kesalahan apalah yang dilakukan Saul itu? Saya belum baca. Kesalahan apa? Kesalahan apa gitu? Ya itu yang kutanya. Kalau di yang saya baca itu dia diurapi kan waktu itu. Si Samuel yang urapi kan. Lalu? Jadi saya agak kurang lupa, saya nggak bawa Alkitab ini. Cuman masalah itu cari kambing atau ternaknya lah dia waktu itu. Jadi ketemulah sama Samuel. Kurang lebih nanti mungkin susunan cerita ini kurang pas. Tapi intinya cerita si Saul ini kepada bapaknya ada yang dibohongin. Jadi maksud saya itu belum menjabat sebagai raja sebenarnya Allah itu udah berpaling sama si Saul. Jadi pertanyaan saya, kesalahan apa sih sebenarnya yang dilakukan si Saul itu? Apanya sih Pak? Saya nggak ngerti Pak. Saul udah diurapi Samuel, berarti dia udah jadi raja. Iya, Terus masalahnya di mana? udah jadi raja. Nah, Ujung-ujungnya kan jadi Saul itu kan berdosa katanya kan. betul. Lalu? Cuman kesalahannya apa yang sebenarnya itu? Bapak baca. Karena gini, Baca. yang saya tahu kesalahannya itu dia berbohong. Kesalahannya lah yang menurut saya lah ini kan. Cerita dia itu nggak diceritakan kepada bapaknya semua. Cerita dia itu tidak diceritakan Apalagi pada bapak cerita siapa? tentang diurapi dia sebagai raja. Hah? Apakah itu kesalahannya itu? Apa sih Pak? Saya nggak ngerti loh Pak. Hah? Maksudnya Halo? gimana nih? Maksudnya gimana? Saul. Kenapa? Kesalahan Raja Saul itu kan, saya kurang tahu apa kesalahannya. Itulah yang saya pertanyakan. Kan Saul itu Karena tidak kalau- kepada Allah. Semua juga nabi-nabi, raja, imam itu semuanya punya dosa. Terus pertanyaan Bapak apa? Saul itu kenapa dosa apa Pertanyaan- tidak ya itu. taat? Terus Karena begitu diurapi dia sebagai raja, roh Allah itu sudah berpaling sama dia ya sebelum. karena Saul tidak taat sebelum- kepada Allah. Terus apa? Daripada Bapak Nah, itulah sibuk nyari ketakutan apa dosanya sebenarnya? Saul, gini Pak. Daripada Bapak sibuk nyari dosanya Saul, Bapak cari dulu lah dosamu apa Pak. Bukan begitu. Bapak tinggal baca aja Alkitab.
Kenapa Allah berpaling dari Saul? Enggak sih, saya gini. Gini Pak, simpel aja ya. Seandainya pun kamu itu tidak membaca perjanjian lama, kenapa Allah itu berpaling dari Saul? Karena Saul itu tidak taat kepada Allah. Udah, berdosa. Tadi kan kamu nanya, apa dosanya? Apa ketidaktaatannya? Nah, Bapak bisa baca itu di dalam Samuel. Gitu. Memang Saul itu berdosa karena Iya. dia tidak taat terhadap perintah Tuhan, perintah Allah. Lalu Allah menunjuk lagi kan Daud sebagai raja. Jadi semua raja-raja itu tidak taat kepada Allah. Makanya Allah itu berpaling. Ya maksud saya gini, maksud saya gini Mbak kan. Kalau yang pertama itu saya dapati kesalahan Saul. Dia cerita sama bapaknya masalah tentang yang hilang ternaknya itu, tapi masalah yang diurapi dia sebagai raja dia nggak diceritain ke bapaknya. Jadi pertanyaan saya, apakah karena nggak dia cerita masalah dia diurapi sebagai raja, apakah itu ketidaktaatannya itu maksud saya? Bukan ya. Jadi pertama Saul itu tidak sabar. Saul itu tidak taat, waktu memberikan kurban persembahan pun dia tidak benar. Dia disuruh apalagi tuh ya, dia tidak patuh ya, disuruh menunggu ya sampai tiba saatnya untuk berperang di Gilgal ya. Ini ya. Dosa besar apa yang Saul lakukan ya? Dosa besarnya adalah ketidaktaatan. Samuel yang diakui sebagai wakil Allah bagi bangsa Israel telah memerintahkan dia untuk menunggu sampai ia tiba di Gilgal dan sambil mengatakan bahwa ia akan tiba dalam 7 hari. Saul tidak bersedia menunggu sampai akhirnya hari ke-7 dan dengan demikian memperlihatkan roh ketidaksabaran dan ketidakpatuhan. Allah menuntut bahwa manusia mematuhi secara mutlak. Patuh adalah lebih baik daripada berkurban. Ya, itu. Jadi Saul ini tidak sabaran orangnya. Ya, Saul tidak berhak memimpin upacara kurban. Nah, sementara Samuel melakukannya. Karena raja itu memang tidak boleh memberikan kurban persembahan. Hanya seorang imam yang boleh memberikan kurban. Dia ini menyalahi aturan Tuhan. Makanya Tuhan itu berpaling daripadanya. Oke lah, udah paham lah. Tapi bisa satu lagi ini terakhir lah ya. Silakan. Terakhir lah, ini pernah aku apa namanya itu di Kristen, kayaknya Kristen Ortodok lah. Ada istilahnya apa itu namanya? Pembebasan mistik, tapi dalam baptisan atau kurang lebih seperti itu. Maksudnya baptisannya khusus untuk memisahkan ilmu-ilmu gitulah. Karena kesaksian ini ku baca dari seorang murtadin Mesir. Hah? Maksudnya gimana Pak? Orang Mesir? Iya, murtadin orang Mesir kan. Jadi Iya, Pak, ya. ada kata orang Kristen katanya itu. baptisan itu, baptisan Baik. ilmu Ini itu lah. saya ortodoks. Oke? Secara Ya. iman ortodok itu hanya ada 7 sakramen. Baptisan, krisma, ekaristi, penyembuhan. Penyembuhan itu pengurapan dan perminyakan. Disitulah adanya pengusiran setan di sakramen perminyakan atau penyembuhan ini. Lalu sakramen pernikahan, sakramen pengakuan dosa, dan sakramen tahbisan atau keimamatan. Hanya ada 7 sakramen. Nah, untuk sakramen, jadi itu bukan baptisan ya. Jadi kalau untuk Oh iya, sorry, iya sakramen, sakramen ya. Jadi memang Bukan ada baptisan, salah tadi. sakramen. Ya, kalau orang Protestan mengenalnya itu sebagai eksorsim, ya, pengusiran atau apa namanya ya? Apa sih istilah Protestan ya? Itu ya. Di dalam
Kristen mula-mula itu mengenalnya sebagai sakramen perminyakan atau pengurapan. Jadi dia itu untuk mengusir setan, mengusir roh-roh jahat. Ya, nah, sakramen pelepasan itu ada dan itu disebut sakramen. Semua orang Kristen Oke ada lah. sakramen itu. Kenapa sakramen itu ada? Karena Yesus juga melakukan sakramen itu. Ketika Yesus menyembuhkan, dia juga mengusir setan toh. Itu. Jadi kenapa di Kristen itu ada sakramen perminyakan atau penyembuhan, pengurapan atau perminyakan? Ya karena Yesus melakukan itu. Kalau kira-kira detailnya sakramen perminyakan itu acaranya gimana kalau di Seorang imam. gereja ortodok, Mbak? Ya, hanya seorang imam yang bisa melakukan sakramen itu. Dan kalaupun mau melakukan sakramen itu biasanya imam yang bertugas atau imam yang tertabis itu biasa berpuasa dulu. Gitu. Ya, biasanya imam itu akan mengolesi minyak ya, semuanya diberi tanda salib gitu untuk melawan roh-roh jahat itu. Biasanya ada penolakan dari roh-roh jahat itu. Kadang sampai ada yang muntah, ada yang meraung-raung. Itu biasanya tidak kuat dengan tidak kuat dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Karena imam itu biasanya menggunakan minyak urapan dan itu sudah didoakan dan juga menggunakan air suci. Itu Pak. Ini bukan pertanyaan, terakhir lagi satu lagi, Mbak ya. Astaga Tuhan. Saya kan di Batam. Adakah gereja ortodok di Batam ini ya? Kalau di Batam saya kurang tahu Pak, kayaknya ada di mana gitu ya. Tapi nanti Bapak DM aja Pak Hak Manulang, nanti DM, nanti aku tanya ke Romo, adakah paroki di sana gitu ya. Ya. Seperti itu. Di googling juga bisa Pak. Oke lah, selamat hari Natal. Paroki. Mantap. Gas terus. Ya, Tuhan memberkati Pak Hak. Nah, salam ya. Yang di bawah sabar dong. Bapak itu bertanya dan pertanyaannya tuh bagus kok. Nggak apa-apa. Udah tahun baru ini, belum lah. Umul apa? DM saya tolong dibaca. Baik Bu Naknik ya. Nanti DM ke akun yang ini aja ya. Nanti saya baca DM-nya. Selamat malam Kak Elisa ya, Tuhan memberkati. Thank you ya Kak Elisa. Silakan Mak Nih. Halo. Halo. Enggak ada pertanyaan, Shalom. Oh ya, salam. Tuhan memberkati. Setidaknya aku masih berpegang teguh pada janji untuk selalu setia sama kamu. Asik amat. Halo, silakan Pak Ahmad. Selamat malam. Kata-katanya lumayan ya. Setidaknya aku masih berpegang teguh pada janji. Ya, semoga istiqomah terhadap janjinya ya. Silakan Pak Ahmad, ada yang mau ditanya? Mohon maaf loh, boleh bertanya? Boleh Pak. 1 Yohanes 5 pasal 7 ayat 7. Gimana? 1 Yohanes 5 ayat 7. Kenapa Pak? Apa yang mau ditanyakan? Mbaknya yakin kalau itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam kurung. Iya. Ya, itu firman Tuhan. Apa yang sudah tertulis pasti firman Tuhan. Kenapa ditandai dalam kurung? Ada di satu manuskrip tidak ada teksnya, di manuskrip lain ada. Itu. Lah ya, mbaknya itu yakin itu firman Tuhan itu ya? Yakin. Kenapa? Mohon maaf, kalau ada keterangannya itu bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Mohon maaf loh, ini kita baca literasi bukan dari Islam ya, dari Kristen ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua.
Terus? dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Mohon maaf, ini bukan kata-kata saya loh ya. Ini Kalau dikatakan ya gloss itu ya, catatan kaki atau gloss itu dikatakan di naskah Latin tidak ada. Makanya bahkan dicatat ke naskah Yunani. Naskah Latin itu baru ada abad 4. Naskah yang sebenarnya itu ya berbahasa Yunani. Jadi kalau di naskah Yunani ada, berarti Latin lah yang nggak ada. Ini kan kebalik. Seandainya pun itu tidak ada, Pak, itu tidak mempengaruhi iman Kristen. Karena memang ada 3 yang bersaksi di dalam kerajaan sorga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada pun naskah itu tidak mengurangi iman kami bahwa Allah itu Tritunggal. Karena di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal itu walaupun tidak ada, walaupun padahal sebenarnya di teks aslinya itu ada, cuman hanya di beberapa manuskrip tidak ada. Kalau gloss itu, catatan kaki itu, berarti ada. Tidak mungkin seseorang mengadakannya kalau tidak ada, kan? Logikanya seperti itu. boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Mohon maaf loh ya. Mbaknya tadi bilang bahwa ada naskah asli yang mengatakan ini ada. Tapi di sini sangat jelas loh, Mbak. Itu dari mana? Dari mana? Data Ini dari mana? dari kekristenan sendiri sumbernya ini. Ya dari mana sumbernya, apa blognya apa? Setiap Alkitab orang Sabda. itu berhak mengkomentari apapun tentang kitab kami. Tapi kalau dia tidak menggunakan jurnal, ya saya tidak yakin. Mbaknya tahu Alkitab Sabda? Nih Alkitab saya, Alkitab saya. Ini Alkitab saya. Ya, ini saya menggunakan literasi dari Alkitab Sabda, bukan dari Saya jurnal. menggunakan Alkitab cetak. Iya benar, Saya Mbak. nggak pakai Wikipedia. Saya pakai yang Ini cetak. bukan, mohon maaf Pak, ini bukan Wikipedia loh. Silakan Ini- tunjukkan apanya. Bisa saya open cam? Boleh. Silakan. Ini mohon maaf ya, ini bukan kita niatnya kita kan mencari kebenaran ya. Ini Mbaknya bisa lihat di Alkitab Sabda ORG. Terus itu dari mana source-nya? Mbaknya klik saja Alkitab Sabda ORG, nanti keluar itu. Ini kan resmi sumber dari kekristenan ini, bukan dari Islam. Di mana ada dikatakan itu sumber dari kekristenan? Karena sumber kekristenan itu gereja. Iya benar, Mbaknya bisa cari tahu referensi ini dari pendeta-pendeta yang di atas Mbaknya, bahwa Alkitab Sabda merupakan literasi dari kekristenan Saya sendiri. tidak takluk terhadap pendeta, saya takluk terhadap rasul. Iya benar Mbak, tapi ini kan bukan dari Islam. Nah gini bang, saya kasih tahu abang, otoritas tertinggi pengajaran itu adalah gereja, bukan pendeta, bahkan bukan itu .org itu. Orang Ya. Kristen itu sudah berdiri sebelum ada ini. Mohon maaf Pak, ini saya sangat jelas di sini tertulis ya. Pasti ini bapak-bapak gereja yang mengatakan ini Mbak. Oh, bapak gereja belum main internet pak? Iya benar. Bapak tahu bapak gereja? Bapak Mohon maaf. gereja itu gini pak, bapak gereja adalah bapak gereja yang mengkanon di abad keempat, ya. Ini dari kekristenan siapa? Coba source-nya siapa? Sabda Kristen ini siapa penulisnya? Saya mau tahu. Bapak gereja itu yang mengkanon ya, orang-orang yang berpengaruh di dalam pendirian gereja, bukan bapak-bapak yang nongkrong di gereja. Oke, Source-nya itu dari siapa? silakan saya besarkan ya shirtnya ini. Saya dibacakan. Ya apa? Siapa? Itu diterbitkan tahun berapa? Saya tanya. Itu narasi tahun berapa, Pak? Ini diterbitkan shirtnya ini 2005
Kalau diterbitkannya 2005, gereja Sekarang berdiri di abad 1. Sebentar. Oh, ini maksudnya Alkitab Sabdanya ini loh, Mbak. Bukan yang Wah, iya Pak, udah berapa ribu tahun Pak, tahun 2000-an saya nggak percaya narasi di tahun 2000 karena ajaran kekristenan itu sudah ada di abad 1. Ya, kritik itu boleh. Makanya saya tanya, Sabda itu dia menulis jurnal apa, data-data dia apa. Ketika dia mengatakan bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani paling tua. Nah, jurnal dia apa sehingga dia menarasikan ini? Saya perlu tahu itu. Mana jurnal dia? Mana Ini jurnal kapasitas dia? Anda orang ngerti ini jurnal jelas nggak, Pak? Berarti Mohon maaf, sudah ya. ada penelitian, sudah ada tesis. Ini Iya. dia mengeluarkan jurnal dia apa? Jurnal dia apa sehingga dia mau mengeluarkan statement ini? Saya mau tanya itu. Mbaknya, saya yakin orang yang di sini yang di Iya, bidang saya ini pasti tanya itu siapa lebih penulis? tinggi daripada mbaknya ini gitu loh. Gini Pak. Nah. Penulis jurnal itu siapa? Saya mau tahu. Mbaknya cek saja, ini ada ini. Kok Nanti saya? Anda yang nanya kok, Anda yang Justru ketika Anda meragukan 1 Yohanes 5 ayat 7 dengan membawa ini, saya tanya, si penulis jurnal ini siapa namanya? Saya mau tahu. ini Mbak, Siapa ada yang di nulis? Yayasan Lembaga Sabda. Ya, siapa namanya? Dikeluarkannya tahun 2015, Pak. Hari gini, Pak, Anda juga bisa, MUI juga bisa mengeluarkan hal-hal yang demikian. Yang entah apapun itu berhak aja, sah-sah aja. Tetapi saya sekali lagi katakan, dasar iman kami, otoritas pengajaran itu bukan lembaga-lembaga kayak gitu. Dasar otoritas pengajaran Kristen itu adalah gereja yang didirikan Yesus. Saya nggak pakai ini, Iya. Pak. Kan banyak nggak pakai data juga. Ini kita pakai data loh ini. Loh, Ini saya bukan nggak data. pakai data, Pak. Saya nggak pakai data. Ini data. Ini data, Pak. Ini bukan nggak data ini, Pak. Ini data tertulis. Iya, itu Mana? sebutkan coba. Siapa penulisnya kan Mbak juga nggak tahu kan? Penulisnya penulisnya Yohanes, makanya namanya Yohanes. Kok nggak tahu? Ya, ya. Gini Pak. Gini ya, Anda kalau mau mendebat iman saya, Anda salah besar. Namanya aja 1 Yohanes, siapa penulisnya? Yohanes, Rasul Yohanes, makanya namanya Yohanes. Ini secara logis. Kok agak lama? Sekarang saya tanya Bapak. Sekarang saya gantian tanya ya Pak. Penulis kitab Al-Baqarah siapa Pak? Boleh saya tahu penulis surah Al-Baqarah siapa? Kalau ini jelas Yohanes penulisnya. Gimana Pak? Pak Ahmad. Coba saya mau tahu. Penulis surah Maryam siapa yang nulis? Al-Hijr siapa penulis? Mbaknya kok di mute sih? Loh, itu saya tanya. Udah Pak. Ya, mohon maaf. Nanti kalau saya lebih dalam lagi bertanya, Anda pingsan. Udah, ya. Yohanes, ini Yohanes Rasul. Selesai. Itu tidak ada. Catatan kaki itu, gloss, itu ada karena di sebagian teks mungkin tidak ada, tetapi di salinan teks lain itu ada. Jadi kalau narasi Anda, ini narasi, kalian cek ya, Agatha O Palermo 1 yang gambarnya kucing biru, ini udah saya jawab. Ada itu VT-nya. Ini pertanyaan 3 tahun yang lalu, basi. Pertanyaan 3 tahun lalu, terus ditanyakan lagi. Cek aja, Agatha O Palermo 1 yang gambarnya kucing, itu ada pertanyaan ini. Itu udah saya jawab. Ditanyakan balik, ini bukan pertanyaan baru. Pertanyaan kalian itu template dari dulu, dari tahun ke tahun. Cek aja, cek. Ada, VT saya ada. Silakan. Pertanyaan saya itu, surah Al-Baqarah siapa yang nulis? Anda kalau mau bertanya iman saya, Anda percaya ini adalah firman dari Tuhan? Percaya? Anda percaya Al-Baqarah firman dari Tuhan? Siapa penulisnya? Nggak tahu ya. Sapi cewek. Apa ini tulisannya lembu cewek? Apa sih?
Hah? Udahlah. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.